Waktu bergerak lebih cepat ketika Sally bersama Dito. Undangan makan malam yang dijanjikan Dito pada Sabtu malam menjadi awal dari serangkaian pertemuan intens. Seminggu setelah pertemuan di halte bus yang penuh keringat dan debu Jakarta itu, Sally sudah merasa seperti memasuki dunia baru. Dito membawa Sally ke restoran-restoran yang belum pernah ia bayangkan. Bukan hanya soal kemewahan, tetapi soal perhatian yang Dito berikan. Dito selalu membuka pintu mobil untuknya, menarik kursi sebelum ia duduk, dan memastikan ia memesan makanan yang paling ia sukai. Setiap detail kecil itu membuat Sally merasa istimewa dan dihargai. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang sejak ia hidup mandiri. Dalam waktu sebulan, mereka resmi berpacaran. Sally, aku tahu ini cepat, tapi aku merasa sudah mengenalmu seumur hidupku, kata Dito suatu malam, di atap sebuah kafe yang menyajikan pemandangan lampu kota. Kamu berbeda, kamu mandiri, tapi kamu juga punya hati yang sangat tulus. Aku juga merasa begitu, Dito, jawab Sally, menggenggam tangan Dito. Aku merasa aman, aku sudah lama tidak merasa simen ini. Asteris. 3 tahun berlalu secepat kedipan mata. Dalam kurun waktu itu, Dito menepati janjinya. Ia tidak hanya menjadi pacar yang sempurna, tetapi juga mitra hidup yang suportif. Ia membantu Sally menyusun rencana keuangan, mendukung Sally saat ia memulai kuliah malam di jurusan manajemen, dan selalu ada saat Sally menghadapi kesulitan. Dito telah sukses mencapai puncak karirnya. Kini ia resmi menjadi manajer di perusahaan swasta tempatnya bekerja. Gaji dan fasilitasnya meningkat pesat, dan ia bahkan sudah membeli apartemen kecil di dekat kantornya. Pada tahun ketiga pacaran, rutinitas mereka sudah terbentuk, dan di sana, muncul bayangan yang selalu menemani yaitu Ananda. Ananda, 22 tahun, sebaya dengan Sally. Mereka bersahabat sejak masa sekolah menengah, berbagi suka dan duka saat sama-sama merantau ke Jakarta. Ananda bekerja sebagai freelance designer. Pekerjaannya fleksibel, membuatnya punya banyak waktu luang. Sally, Ananda telepon. Dia bilang bosan sendirian di apartemen. Mau ikut kita makan malam? Tanya Dito suatu malam. Ekspresinya terlihat biasa saja. Sally tersenyum. Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Kasihan dia sendirian terus. Sejak saat itu, kehadiran Ananda dalam kencan mereka menjadi sebuah kebiasaan yang tidak terhindarkan. Sally sama sekali tidak merasa terganggu. Ia mencintai Dito, dan ia menyayangi Ananda. Baginya, melihat dua orang terdekatnya akrab adalah sebuah kebahagiaan tambahan. Di sebuah restoran Italia favorit mereka, ketiganya duduk di meja bundar. Aku nggak ngangka ya, Dito. Kamu ternyata suka banget masakan Italia, celetuk Ananda sambil melihat-lihat menu. Gaya bicaranya santai, seolah ia sudah berteman dengan Dito sejak lama. Sally yang kenalkan, sejak dia bilang kalau spaghetti carbonara di sini paling enak, aku jadi ketagihan, jawab Dito, melirik Sally dengan senyum hangat. Iya, Ananda, kamu harus coba yang carbonara, tambah Sally. Ananda cemberut. Ih, Sally, kenapa kamu nggak pernah bilang kalau carbonara di sini seenak itu? Padahal kita sering banget ke sini. Kamu jahat, ya ampun. Dramatis banget, Ananda. Tinggal pesan saja, aku yang bayar malam ini. Sela Dito dengan nada bercanda. Tetapi matanya menatap Ananda sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Sally melihat interaksi itu, tetapi menafsirkannya sebagai keakraban persahabatan. Dito itu orangnya ramah. Dia menghargai Ananda sebagai sahabatku. Aku senang mereka bisa akrab. Jadi nanti kalau kami menikah, Ananda tidak akan merasa sendiri. Dialog di meja itu sering didominasi oleh Dito dan Ananda, yang ternyata memiliki minat yang sama pada film-film CV dan podcast politik. Sally, yang lebih suka novel roman dan musik pop, sering menjadi pendengar. Kamu sudah dengar podcast yang bahas soal korupsi di sektor properti itu, Dito? Yang episode ketiga, tanya Ananda. Matanya berbinar penuh semangat. Sudah, gila. Kan, aku kaget banget sama detailnya. Itu benar-benar cerminan betapa rumitnya birokrasi di Jakarta ini. Sebagai manajer, aku tahu celah-celah itu ada, tapi nggak ngangka sedalam itu, jawab Dito, menyandar ke belakang kursi.
Bikin ngeri ya. Aku jadi berpikir, bagaimana ya orang seperti kita bisa bertahan dari semua intrik itu? Timpal Ananda. Sally mencoba menyela, tersenyum. Aku sih cuma berharap Dito nggak terjebak intrik apa-apa. Fokus kerjaan yang halal. Ya, sayang. Tentu saja, Sally. Jangan khawatir. Aku tahu batasanku. Jawab Dito cepat. Senyumnya sedikit dipaksakan. Dan ia segera mengganti topik pembicaraan. Oh iya, Ananda. Bukannya kamu bilang tadi ada proyek desain baru yang harus selesai besok? Kok masih sempat-sempatnya bahas korupsi? Kemesraan mereka, yang seharusnya hanya milik 2 orang, kini selalu dibagi bertiga. Mereka sering hangout ke mall, menonton film, bahkan liburan singkat keluar kota, selalu bersama Ananda. Suatu kali, saat mereka berlibur ke puncak, Sally mengambil foto selfie bersama Dito di balkon villa. Ananda, yang sedang menyiapkan minuman di dapur, memanggil Dito. Dito, tolong sebentar, aku nggak nyampe ambil kopi di rak atas. Teriak Ananda dari dalam. Dito segera meninggalkan Sally dan masuk ke dapur. Sally mendengar suara tawa Ananda yang genit dari dalam. Disusul suara Dito yang merespons pelan. Sally hanya mengangkat bahu, menganggapnya sebagai lelucon sahabat. Ketika Dito kembali, ia membawa 2 gelas kopi dan 1 jus buah untuk Sally. Nih, sayang, jus kesukaanmu, kata Dito. Makasih, Dito. Ananda mana? Dia mau menikmati kopinya di dalam. Mau lihat pemandangan katanya. Dia bilang, kalian pacaran saja. Aku jadi penonton setia. Dito menirukan gaya Ananda, lalu tertawa. Kalimat Ananda, aku jadi penonton setia, seharusnya menjadi alarm. Tapi Sally terlalu dibutakan oleh keyakinan bahwa sahabatnya tidak mungkin menusuknya dari belakang. Ananda adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Sally. Kepercayaan Sally pada Ananda tak tergoyahkan. Asteris. 6 bulan sebelum pernikahan, hubungan Sally dan Dito semakin serius. Dito sudah sering menginap di rumah kecil Sally, menghabiskan akhir pekan bersama. Ananda juga sering menghabiskan malam di sana, tidur di kamar tamu. Suatu malam, Dito harus menyelesaikan laporan mendesak di rumah Sally. Ananda juga ada di sana, menemani Sally menonton film. Aduh, aku pusing lihat angka-angka itu. Aku mau ambil udara segar di balkon sebentar. Ya, kata Dito, meninggalkan meja kerjanya di ruang tamu. Tak lama kemudian, ponsel Dito berdering di atas meja. Layar menunjukkan panggilan masuk dari kontak bernama, Bosku. Sally hendak mengangkatnya. Berpikir itu adalah panggilan penting dari kantor. Jangan, Sally. Tiba-tiba Ananda menahan tangan Sally dengan cepat dan sedikit keras. Sally terkejut. Kenapa? Ananda, itu kan dari bosku. Mungkin penting. Tanya Sally. Bingung dengan reaksi Ananda. Ananda tersenyum canggung. Bukan. Tadi Dito bilang kalau bosku, ini adalah nama kode untuk telemarketer. Dia nggak mau diganggu pas kerja. Sudah, biarkan saja, nanti juga mati sendiri. Panggilan itu terputus. Sally merasa ada kejanggalan. Tapi Ananda langsung mengalihkan perhatian Sally dengan heboh membahas adegan film yang baru mereka tonton. Saat itu, Sally tidak tahu. Nama, bosku, bukanlah telemarketer. Itu adalah nama samaran Ananda di kontak Dito untuk mengelabui Sally. Panggilan itu berasal dari Dito sendiri, yang sedang menguji sejauh mana Sally akan mencampuri urusan ponselnya, atau untuk memberi sinyal pada Ananda tentang keberadaannya di balkon. 3 bulan sebelum pernikahan, Dito melamar Sally di restoran mewah yang sama tempat mereka makan malam pertama. Dengan cincin berlian sederhana namun berkilau, Dito berlutut di hadapan Sally. Selviana Prameswari, maukah kamu menjadi ibu dari anak-anakku, dan menjadi pendamping hidupku selamanya? Tanya Dito. Matanya berkaca-kaca. Sally menangis bahagia, segera mengangguk. Ya, aku mau. Dito, tentu saja aku mau. Seluruh restoran bertepuk tangan. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidup Sally. Setelah acara lamaran, Ananda adalah orang pertama yang mereka beritahu. Ananda menangis haru. Astaga, Sally, aku ikut senang banget. Akhirnya kalian menikah. Dito, jaga sahabatku baik-baik ya.
kata Ananda sambil memeluk Sally erat, lalu menjabat tangan Dito dengan tatapan yang terasa terlalu dalam. Tentu, Ananda, aku akan menjaganya dengan nyawaku, jawab Dito, mengangguk serius. Cincin di jari Sally seharusnya menjadi simbol komitmen Dito padanya. Tapi cincin itu, di mata Ananda, hanya menjadi status sementara yang harus segera ia rebut. Ananda menawarkan diri menjadi wedding planner amatir untuk Sally. Aku kan freelance, Sally. Jadwalmu padat, biar aku saja yang urus detailnya. Aku tahu kamu suka warna peach dan bunga babis bread. Tenang saja, serahkan padaku. Sally setuju dengan senang hati. Ini terasa seperti berkah, memiliki sahabat yang begitu peduli. Tawaran Ananda itu memberikan ia akses tak terbatas ke semua jadwal Dito, pertemuan dengan vendor, hingga kesempatan untuk menyelinap masuk ke apartemen Dito saat Sally sibuk kuliah malam. Asteris. 2 minggu menjelang pernikahan, Dito semakin sibuk di kantor, sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Saat Dito lembur, Ananda selalu datang ke rumah Sally. Mereka memasak bersama, menonton film, dan Ananda menjadi pendengar setia keluh kesah Sally. Dito akhir-akhir ini aneh nggak sih, Ananda? Dia jarang mengangkat teleponku kalau lagi lembur. Padahal dulu nggak begitu, curhat Sally. Ananda memeluknya dari samping. Cowok kan kalau sudah mau nikah memang begitu, Sally. Tegang, banyak pikiran, apalagi dia manajer. Tenang saja, Dito itu cinta mati sama kamu. Mungkin dia lagi berusaha keras biar nanti hidupmu terjamin. Iya, ya, mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Asteris. Malam sebelum ijab kabul, Ananda menemani Sally di kamar hotel mewah tempat Sally akan bersiap. Suasana kamar itu dipenuhi tawa dan haru. Aku nggak percaya. Besok kamu sudah jadi istri orang, Sally, kata Ananda. Matanya tampak berkaca-kaca. Kenapa kamu nangis, Freya? Aku senang. Kok, kamu juga harus cepat nyusul ya? Goda Sally. Memeluk Ananda. Ananda membalas pelukan itu. Aku hanya terharu. Kamu sudah kayak adikku sendiri. Aku cuma mau kamu bahagia, Sally. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan itu. Kata-kata, aku cuma mau kamu bahagia. Itu terasa begitu tulus. Sally tidak tahu. Malam itu Ananda sedang merayakan dua hal. Itu adalah malam terakhir Sally tidur sebagai wanita lajang. Dan malam terakhir ia tidur dengan hati yang utuh. Asteris. Hari pernikahan. Semuanya berjalan sempurna. Sally terlihat seperti bidadari dalam balutan gaun putih yang dirancang elegan. Dito, dengan jas rapi dan wajah tegang, mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan satu tarikan napas, disaksikan oleh para hadirin yang terharu. Ananda berdiri di barisan depan sebagai saksi utama kebahagiaan Sally. Senyumnya lebar, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang samar. Kesedihan karena dia harus menyaksikan cintanya dinikahi sahabatnya. Padahal dia sudah menjadi yang pertama memiliki Dito seutuhnya. Resepsi berjalan meriah. Orang tua Dito, yang dikenal sangat menyayangi Sally, menyambut menantu baru mereka dengan penuh cinta. Asteris. Malam resepsi. Kamar hotel. Sally, yang sudah berganti gaun, duduk di tepi ranjang. Ia merasa lelah. Tetapi hatinya penuh. Ia meraih ponselnya, berniat membalas ucapan selamat dari teman-teman. Sebuah notifikasi dari Ananda muncul. Sally membuka pesan itu, mengira Ananda akan mengucapkan selamat lagi. Namun, yang ia temukan adalah galeri foto. Foto pertama adalah Ananda dan Dito berciuman mesra di apartemen baru Dito. Foto kedua, mereka sedang berlibur, telanjang dada di pantai. Foto ketiga dan seterusnya, rangkaian kemesraan yang selama ini terjadi di belakang punggung Sally. Semua foto itu diambil saat Dito beralasan lembur, atau saat Ananda menemani Sally di rumah. Napas Sally tercekat, tangannya gemetar hebat. Ia merasa isi perutnya diaduk-aduk. Sally tak sempat memproses semua itu. Pesan kedua datang, disusul pesan ketiga. Ananda pukul 22.30. Maaf, Sally. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Dito itu milikku. Ananda pukul 22.31. Dan ini buktinya. Dia akan jadi ayah dari anakku. Kehamilanku sudah 9 minggu. Kamu sudah terlambat.
Pesan ketiga berisi foto hasil scan USG. Janin kecil itu tampak jelas. Di sampingnya tertulis tanggal yang membuktikan bahwa janin itu dikandung saat Sally dan Dito masih sibuk mempersiapkan pernikahan. Dunia Sally runtuh dalam sekejap. Kehangatan yang ia rasakan dari Dito, keakraban Ananda, janji abadi, gaun putih, dan ijab kabul yang lantang, semuanya berubah menjadi debu dan kebohongan. Sally Prameswari, sang wanita mandiri, kini dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai. Malam pertama pernikahannya, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Ia hanya menikahi cangkang kosong. Sementara benih pengkhianatan sudah jauh lebih dulu ditanamkan dan kini sedang bertumbuh subur. Bersambung YGUYS.